tak kenal maka tak sayang, Bang Azhari, Bang Jul. Tak sayang, tak jadi pilihan. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi silakan saja nanti Pak Jul, Bang Azhari menyampaikan visi dan misi, kemudian program kerja yang agar masyarakat bisa menilai, bisa melihat dan bisa menentukan pilihannya nanti di tanggal 27 November 2024. Baik, barangkali saya persilahkan Bang Azhari, Bang Jul untuk menyampaikan visi. Apa kira-kira visi membangun Kota Lhokseumawe ini? Kenapa banyak orang bertanya ini, Bang Azhari, kok bisa-bisa ya Bang Azhari itu jadi calon wali kota? Apa yang ingin dikerjakan oleh Bang Azhari ini? Atau apa program kerjanya? Apa visinya? Kira-kira yang apakah ini menguntungkan masyarakat, mendukung masyarakat atau bagaimana? Nah, ini silakan disampaikan secara lugas, secara tegas, secara real barangkali kepada masyarakat Kota Lhokseumawe yang menonton dan mendengarkan ini. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Pak Ustadz. Yeah. Kan? Sebelum menyampaikan salam, tetap menyampaikan sebuah pantun dulu. Pemilihan wali kota Lhokseumawe di depan mata sudah. Cakep. Masyarakat Lhokseumawe menyambut senang dengan mendalam. Masyarakat Lhokseumawe yang dimuliakan Allah, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Salatan wa salaman daimani mutalazimaini ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nabi kita selalu mengatakan khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik seorang pemimpin adalah pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakatnya, umat manusia, dan alam semesta. Ya. Jadi syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang bermanfaat tentunya ada 4 hal yang perlu kita siapkan. Ya, ini Pak Ustadz, dengan baik. Yang pertama tentunya untuk bermanfaat itu kita harus punya tahta. Ya, harus ada 4 ta ya. Yang pertama tahta, yang kedua adalah cinta, yang ketiga kata, dan yang keempat adalah apa Ustaz? Harta tentunya. Ya. Kenapa kita harus punya tahta? Karena kekuasaan itu perlu. Betul. Ya. Jadi kekuasaan itu perlu karena dengan kekuasaan kita cukup punya tenaga untuk memajukan sebuah daerah, memperjuangkan sebuah masyarakat untuk ke arah lebih baik. Kemudian kita juga harus punya cinta. Ya, cinta itu kita harus berikan kepada orang-orang yang kita pimpin. Ya, ketika cinta itu ada, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan dan bermanfaat bagi yang kita pimpin. Dan yang ketiga, kita harus punya kata. Ya, kata-kata seorang pemimpin itu harus mengandung sebuah motivasi. Kemudian harus selalu menyejukkan. Nah, bagi siapa saja yang mendengar, sehingga pemimpin itu dihargai, dihormati. Ya, jadi seorang pemimpin itu tidak boleh kurang kam, ya, tidak boleh kasar, ya, harus selalu memberikan hal-hal yang baik, menasehati, dan selalu menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama. Dan yang terakhir yang paling perlu sebenarnya harta. Ya, harta itu sangat-sangatlah penting karena semua kegiatan, semua operasional ya dalam melaksanakan sebuah kepemimpinan, mengantarkan masyarakat Kota Lhokseumawe menjadi masyarakat yang sejahtera, yang maju, tentunya harus didukung oleh finansial yang baik. Ya, jadi apalagi kita tahu hari ini PBK kita, ya PAD kita sangat-sangat kurang. Ya,
jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat ya menaikkan pendapatan asli daerah. Karena sumber pendapatan asli daerah itu ada 4. Ya, yang pertama adalah sumbernya berasal dari pajak daerah, kemudian dari kontribusi daerah, kemudian dari pengelolaan kekayaan daerah yang dibagikan. Nah, ini yang sering orang lupa. Dan kemudian yang terakhir adalah lain-lain pendapatan yang sah. Jadi oleh sebab itu hari ini kami Askar, Azhari, dan Zulkarnain memantapkan visi dan misi kami. Ya, yang pertama adalah untuk bermimpi. Ya, jadi jangan salah tanggap, jangan salah arah. Seperti kata nenek-nenek kita dulu, bahwa gantungkanlah Cita-cita. mimpi kita setinggi langit. Seandainya pun kita jatuh, jatuhlah di antara para bintang-bintang. Ya kan? Jadi sekali lagi, ya kan, ketika Askar mencanangkan Lux Mawe sebagai Petro Dinar dan menjadikan kota Lux Mawe sebagai small Dubai, ya kan, itu kami awali dengan sebuah mimpi, sehingga ya kan kami doakan ya kan bahwa mimpi ini dengan strategis, dengan visi tentunya bisa Allah wujudkan dan mengantarkan rakyat Lux Mawe kepada rakyat yang maju dan sejahtera. Nah, tapi kita melihat ini mimpinya luar biasa, menjadikan Lux Mawe ini sebagai kota petrodinar. Nah, dulu Lux Mawe petrodolar. Nah, apa distingsinya nanti barangkali bisa dijelaskan oleh Bang Azhar dan Bang Azhari, dan juga menjadikan Lux Mawe ini sebagai small Dubai. Mungkin bagi segelintir orang mimpi kami ini adalah cat langit. Nggak masalah, ada pemain kalau kata orang-orang barat di sana kan. Jadi bicara tentang Petrodinar dan Small Dubai, tentunya masih sangat-sangat refresh di pikiran kita, era 80-an dan 90-an, bahwa Lux Mawe merupakan daerah petrodolar. Ya, tetapi hari ini itu tidak mungkin menjadi slogan kota lagi, karena apa? Petrodolar sudah menjadi sebuah kafe. Sebuah kafe di lampu merah di jantung kota Lux Mawe. Sehingga kita perlu sebuah tagar baru, perlu sebuah kata-kata baru yang menginspirasi tentunya, yaitu Petrodinar. Kenapa? Ya kan? Karena konsep dolar itu kan pada dasarnya naik turun, fluktuatif. Sedangkan konsep dinar itu konsepnya basicnya emas. Kalau emas naik terus. Nah, itu yang ingin kita inginkan. Apalagi kalau bicara masalah potensi, kota Lux Mawe sangat berpotensi menjadi petrodinar, mengingat di lepas pantai kita itu ditemukan 4 sumber cadangan gas terbesar di dunia. Ya kan? Kita tentu tahu ada yang namanya Blok Andaman. Andaman 1, Andaman 2, dan Andaman 3. Malah yang paling spektakuler hari ini adalah South Andaman. Ya, South Andaman ini merupakan sebuah jumbo gas yang sangat besar, sebesar kalau kita ini kan 6 triliun kubik feet. Lebih besar dari Kinot yang ditemukan di Kalimantan yang hanya 2 triliun kubik feet. Dan ini prosesnya saat ini tinggal menunggu development pembangunan sarana, ya kan, untuk bisa dieksploitasi. Dan ini hanya menunggu, kalau kita dengar dari pembicaraan Ketua SKK Migas Pusat, Dwi Sabto, ini akan dieksplorasi setelah pelantikan Kepala Daerah Aceh. Jadi apa untungnya jumbo gas ini bagi potensi kota Lux Mawe? Yang ingin kita sampaikan hari ini bukan masalah pembagian migas 70-30, itu nggak ada urusan sama kita. Itu urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan Aceh. Yang ingin kita sampaikan hari ini, ketika ada sebuah proyek di kampung kita, bagaimana caranya proyek tersebut meninggalkan
Ya, meninggalkan sebuah potensi bagi kampung kita tersebut. Ya, jadi hari ini di tengah laut kita ada sebuah eksploitasi, ya kan? Yang jumlah investasinya itu tidak kurang dari 7,5 miliar US dollar. Kalau kita kurskan dengan angka mungkin 15.000, nilainya sekitar 122 triliun rupiah. Ya, dan investasi ini, proyek ini akan berlangsung selama 3 tahun. Ya, 3 tahun sampai bisa disalurkan ke kilang gas Arun kembali. Jadi harapan kami, ketika di sini ada potensi ekonomi 122 triliun, bagaimana caranya? Ya, minimal 10% itu tinggal di Kota Lok Sumawe. Ya kan? Itu yang ingin kita perjuangkan hari ini. Ya kan? Kenapa? Ya, karena Lok Sumawe punya sebuah potensi yang namanya Shorebase Arun. Ya, Shorebase Arun ini letaknya sekitar 17 mil dengan rencana eksploitasi. Ya, ketika di sini ada eksploitasi, tentunya yang paling utama dibutuhkan oleh eksploitasi ini adalah air bersih. Air bersih, ya kan? Air bersih. Karena apa? Tidak mungkin air bersih disupport dari Sumatera Utara. Betul. Ya kan? Karena jarak Sumatera Utara dengan eksploitasi ini sekitar 100 mil. Kemudian, apalagi yang dibutuhkan di eksploitasi ini? Makanan. Food and beverage. Tidak mungkin, ya kan, nasi bungkus disupport dari Sumatera Utara. Begitu datang kemari basi tentunya. Jadi yang disupport tentunya dari Shorebase Arun. Ya, kemudian apa yang dibutuhkan lagi oleh eksploitasi ini? BBM. Ya kan? Nah, BBM juga paling dekat, ya, kalau bisa ya dari Shorebase kita di Arun ini. Nah, kemudian yang paling banyak dibutuhkan oleh eksploitasi ini adalah semen. Karena ketika dilakukan boring, ya kan, setelah boring terjadi, casingnya itu terbuat dari semen. Dari nanti ada jutaan mungkin kilo semen yang dibutuhkan untuk membuat boring casing tersebut. Betul. Nah, kemudian apa lagi? Ya, butuh gel tentunya. Ya, gel itu untuk mempercepat penetrasi bor yang akan masuk ke sumber gas tersebut. Dan apalagi garam juga sangat-sangat banyak dibutuhkan di eksploitasi ini. Nah, jadi singkat cerita, ya kan, dengan modal Shorebase yang kita miliki, dengan fasilitas warehouse, dengan fasilitas workshop, ya kan, dengan fasilitas mungkin tugboat atau crane ataupun semacam mesh yang ada di sini, minimal saya yakin sekali 10% dari 122 triliun itu bakal ngetem di PAD Kota Lok Sumawe. Ya, bagaimana caranya? Ya kan? Karena yang pertama, Lok Sumawe ini punya sebuah unit usaha, ibarat kios. Kita ada yang namanya PTPL, Badan Usaha Daerah. Nah, jadi itu merupakan kios kita yang bisa berfungsi untuk apa? Untuk membuat ikatan kerjasama. Apakah B2B dengan perusahaan luar, ya kan? Yang tentunya nanti saya sebagai wali kota akan berdiri di garda paling depan untuk memperjuangkan bagaimana perusahaan daerah ini bisa ikat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang akan berkontribusi di jumbo gas tersebut. Jadi kalau saja 10% dari 122 triliun ini, ya kan, bisa menjadi PAD Kota Lok Sumawe, ada 12 triliun, ya kan, yang masuk PAD kita, ya kan, dengan asumsi dibagi dengan 3 tahun tadi, ya, 12 bagi 3 tahun 4 triliun, ya, itu paling sedikit, ditambah dengan APBK kita yang ada sekarang sekitar 460 miliar, tentunya ke depan kita punya anggaran 5 triliun seperti visi dan misi Azhari Zulkarnain. Masa sih kalau kita punya 5 triliun, ya kan, untuk mengelola 4 kecamatan saja tidak bisa, ya kan? Makanya saya yakin sekali dengan PAD sebesar itu kita bisa merubah Kota Lok Sumawe sebagai
waterfront city, ya, kota yang berada di sisi air, dengan julukan Small Dubai. Jadi kalau hari ini kita bisa melihat bangunan-bangunan di Lok Sumawe semua membelakangi laut, seolah-olah laut itu merupakan jamban besar, ya kan, tempat buang hajat, buang air. Tapi setelah menjadi waterfront city, semua bangunan kita harapkan menghadapi laut. Betul. Kenapa? Karena laut itu menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah sumber energi. Jadi harapan saya tidak muluk-muluk, ya, hendaknya kantor wali kota ke depan itu berada di KP3 sekarang. Seperti boots-nya Khalifah ya di Kota Dubai, ya kan? Nah, dan di depannya itu, ya, di KP3 nanti akan kita bangun seperti Palem Humaira. Itu mimpi. Dan view-nya tetap laut, ya. Tetap laut. Ya, Tapi ya itulah Bang Azhari tadi. Saya kira mimpi itu ya menarik, luar biasa, meskipun tadi sudah disampaikan ada beberapa yang yang mengkhawatirkan atau meragukan itu, ya. Tapi tidak ada masalah, Bang Azhari Azkar ini sudah bermimpi. Ya, kita doakan mimpi ini terwujud hendaknya pasti, ya, karena untuk pembangunan kota Lok Sumawe. Nah, tadi menarik itu di petrodolar dan petrodinar. Nah, malah saya menangkap tadi Bang Azhari, petrodinar, kalau petrodolar kan barat. Apakah petrodinar ini timur karena kita di di wilayah syariah? Nah, apakah konsepnya akan ke situ? Barangkali nanti bisa dijelaskan sedikit. Kemudian yang kedua, nah ini penting juga, saya pikir pertanyaan dari grassroots nih, dari masyarakat kita, ya. Kalau nanti PAD kita besar, kemudian dikelola dengan baik oleh wali kota, ya mudah-mudahan Bang Azkar lah, ya. Azkar nanti jadi wali kota, dikelola oleh wali kota, kira-kira dampak konkret, dampak pasti untuk masyarakat Lok Sumawe ini, masyarakat kelas menengah ke bawah ini apa kira-kira Bang Azhar? Nah, ini barangkali yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa podcast Keep Lok Sumawe ini, agar mereka tahu ini. Tentunya yang pertama kita melihat dari nama, ya kan, walaupun orang bilang apalah arti sebuah nama, sebenarnya sangat berarti sekali, karena nama itu juga disematkan dengan potong kambing di kita, ya kan. Jadi tidak sia-sia lah kalau orang tua kita potong kambing untuk menamai sesuatu itu. Jadi petrodolar dengan petrodinar, kita sama-sama tahu bahwa saat pembangunan ladang gas Arun dulu itu dilakukan oleh main kontraktornya adalah dari PT, ya kan. Kemudian juga saat pengelolaannya juga itu hampir semua part dan spare partnya itu bersumber dari barat, karena main kontraktornya adalah dari barat. Sedangkan di South Andaman ini kita tahu yang sudah melakukan eksplorasi dan akan melaksanakan eksploitasi itu dari Mubadala Energy. Nah, tepatnya sebuah perusahaan dari Abu Dhabi. Ya, makanya kita ambil sebuah korelasi. Kalau dulu karena dilaksanakan oleh negara barat, ya, kita ambil petrodolar, dan saat ini karena dikelola, ya kan, oleh perusahaan dari Timur Tengah, kita ambil konsep Small Dubai. Nah, itu yang kita berikan. Dan bicara tentang Small Dubai itu, tentunya kita tidaklah isapan jempol semata, jet langit. Lok Sumawe ini hampir 24 tahun berjalan, pemerintahannya belum ada yang namanya blueprint atau rencana induk, belum ada. Ya kan? Dan itu perlu kita lakukan. Kebetulan saya punya seorang teman, seorang doktor dari alumni Belanda juga di sana. Beliau dosen tata ruang dunia. Beliau sudah berkomunikasi sama saya, katanya, bro, kalau saya ingin merubah Lok Sumawe menjadi Small Dubai, Waterfront City, kira-kira you berapa lama bisa mendesain, membuat sebuah konsep arsitektur untuk ini. Dan beliau sangat yakin
6 bulan kita bisa siapkan yang namanya blueprint atau rencana induk. Bahkan beliau juga sanggup membuat RTBL, rencana tata ruang, bangunan, dan lingkungannya. Sehingga kata beliau 6 bulan kita bisa publish ke masyarakat. Baik itu di baliho, di TV drone, supaya apa? Timbul motivasi masyarakat Lhokseumawe, beginilah next kota Lhokseumawe ke depan. Itu akan kita lakukan untuk tahap pertama. Betul. Kemudian bagaimana supaya impact dari jumbo gas tersebut bagi kemaslahatan, ya kan, masyarakat Kota Lhokseumawe. Inilah yang akan kita jadikan tema utama hari ini, visi dan misi Askar tentunya. Jadi Askar ini punya visi menjadikan Kota Lhokseumawe bersyariat dan istimewa. Ya kan? Bersyariat itu apakah? Karena Aceh syariat Islam, Aceh syariat Islam dari Indah Dudanyo ke syariat Islam, ya kan? Dari Raja Aceh Sultan Iskandar Muda ke syariat Islam, ya kan? Tapi itu kita tuangkan dalam misi kita 5T tadi. Ya, T yang pertama itu adalah tegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Dan ini menjadi Ustaz Zulkarnain sebagai pengupasnya. Kemudian juga bersyariat itu kita tuangkan dalam T yang kedua. T yang kedua itu tanpa maksiat. Yang sudah disampaikan tadi, itu visi kita yaitu bagaimana menjadikan Kota Lhokseumawe menjadi kota yang bersyariat dan istimewa. Kita berharap di sini nantinya memang benar-benar Lhokseumawe ini sesudah bersyariat dia akan istimewa. Betul. Semua orang akan rindu datang kembali ke Lhokseumawe ketika dia sudah datang. Orang luar maksudnya ya. Yang tentunya kita kupas dengan visi misi kita. Yang pertama, kita tempatkan, tegakkan sholat berjamaah 5 waktu. 5 waktu. Sholat 5 waktu ini menjadi patron setiap warga Lhokseumawe. Dia menanti-nanti waktu sholat, bukan ketika azan lari untuk sholat, tapi menanti-nanti waktu sholat. Tapi kita dari Askar juga menyadari ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita perlu beberapa hal, kita akan coba bangun hubungan dengan semua pihak, terutama kalangan MPU, pesantren, kalangan sekolah, dan kalangan dinas-dinas. Karena ini akan kita, khususnya untuk sholat ya, sholat kita akan mengajak desa-desa untuk mengirimkan 10 pemuda, 10 pemuda dan pemudi, dan kita bina. Kalau di Lhokseumawe ada 68 desa. Itu mereka dulu yang akan kita bina khusus untuk setelah dibina dengan baik di kita, mereka akan pulang ke desa masing-masing dan mereka akan menghidupkan menasah masing-masing. Ini kan lama, tidak berarti besok kita butuh waktu. Kenapa ada Askar memimpin nggak ada sholat bersama? Kenapa bilang itu? Enggak, ini kan harus dibentuk. Kita lihat bagaimana Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun kan secara diam-diam. Tapi hari ini kan kita nggak perlu tunggu wahyu lagi, wahyunya sudah ada dari Rasulullah, kita tinggal meneruskan. Cuman kekurangan kita hari ini pembinaan kurang. Semua orang ngerti surga, ngerti neraka, ngerti siksa, ngerti tidak. Tapi bagaimana sakitnya disiksa itu nggak ngerti. Karena belum merasakan. Tapi ini ketika pembinaan baik kita lakukan dan yang kita bina ini khususnya dia akan menebarkan wangian di desanya masing-masing. Bagaimana semua manusia yang ada di dunia, khususnya di Lhokseumawe, itu sholat itu menjadi kebutuhan dia. Bukan sholat yang menunggu dia, tapi dia berharap membutuhkan sholat itu. Nah, itu yang pertama ya. Makanya ketika semua orang Lhokseumawe, warga Lhokseumawe nantinya yang kita cintai, meyakinkan bahwa sholat ini adalah hal yang paling penting, insya Allah Lhokseumawe betul-betul akan menjadi kota tujuan, menarik jiwa-jiwa yang lain akan datang. Karena doa-doa kita di sini insya Allah akan dikabulkan ketika kita semua mencintai sholat. Itu yang pertama ya. Nah,
Tapi yang paling penting koordinasi dengan semua pihak. Karena kita membangun kota ini, semua daerah itu tidak bisa dengan sendiri. semua unsur ya. Semua unsur harus kita rekatkan. Iya. Kami di sini nanti menjadi pasangan wali kota ini akan merekatkan semua pihak, khususnya dalam hal membangun kualitas manusia yang baik dalam hal sholat berjamaah ini. Itu yang pertama mungkin. Kalau yang kedua itu tanpa maksiat. Di sini kita yakin semua kenapa terjadi maksiat. Itu dulu yang harus kita cari. Kenapa terjadi maksiat? Kami lihat bahwa maksiat ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena tidak ada pekerjaan. Nah, itu yang ke bawah-bawah ya. Karena orang tidak ada pekerjaan akhirnya menyimpang kegiatan-kegiatannya. Tapi ketika pekerjaannya baik, kondisinya baik, keimanan di awalnya tadi sudah baik, insya Allah maksiat ini akan berkurang. Betul. Salah satu faktor ya. Salah satu faktornya. Ya karena kalau kita bilang zero maksiat juga karena bukan kita bilang tidak mungkin saja kalau Allah berkehendak. Tapi itu kan Allah sedang menitipkan setan untuk menggoda. Betul. Tapi disebutkan juga siapa yang sanggup kamu goda. Nah itu. Makanya tanpa maksiat ini kita nanti juga akan coba membangun UMKM. Setiap misalnya di Lusmawe ini ada 400 sekian TPS. Per TPS kita minta pemuda. Nanti 400 sekian TPS nanti 400 sekian UMKM, mereka yang akan kita bina untuk membangkitkan ekonomi usaha kecil di Kota Lusmawe. UMKM itu yang pertama dampaknya ini ketika mereka sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin arah lebih baik akan tercapai. Contoh-contoh yang baik akan muncul bahwa seperti ini harus kita bina. Dan UMKM ini juga kita tidak asal memberi uang habis itu habis, bukan, tapi pembinaan. Mungkin nanti kami akan mengusulkan untuk Pak Wali bahwa pembinaan UMKM itu wajib sampai 6 bulan. Berkelanjutan ya? Berkelanjutan dan mereka tidak kita lepas begitu saja. Yang pertama, dalam pembinaan ini mereka harus benar-benar kita kuatkan fondasi kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul, kecintaannya kepada ulama. Ketika itu cinta semua, wajib semua dilaksanakan dengan baik, insya Allah usahanya akan berjalan dengan baik. Dan kemaksiatan akan berkurang. Mungkin itu visi kita yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga mungkin nanti dilanjutkan Pak Wali, yaitu tanpa pengangguran, tanpa kemiskinan, dan tanpa inflasi. Kita tambah sedikit. Yang pertama, yang mungkin yang program sudah disampaikan tadi di awal, masalah program mungkin terlalu tinggi ini dan sebagainya. Ini kita di sini tidak ada kata tidak mungkin. Kita lihat dulu bagaimana kondisi Arab Saudi dulu. Ya kan? Bagaimana kondisi kota Jakarta dulu. Bagaimana kondisi kota Banda Aceh dulu. Bagaimana kondisi kota Lusmawe dulu. Sebelum ada kemajuan. Ya? Makanya apa yang kita rancang ini walaupun dikatakan mimpi, berarti mimpi di sini bukan berarti mimpi bedah gitu. Bukan. Tapi cita-cita yang berkelanjutan yang akan kita wujudkan, salah satunya dengan berkuasa. Bukan berarti kita rakus kekuasaan, tapi ketika kita memegang tampuk kekuasaan, kita ingin mencoba merekat semua unsur untuk membangun kota Lusmawe yang lebih baik. Mungkin itu tambahan Pak Wali. Tanpa pengangguran, kemiskinan, dan tanpa inflasi bisa dilakukan. Iya betul. Yang pasti Askar ini akan selalu bermimpi. Ya betul ya, untuk membangun kota Lusmawe ini. Nah ini menarik sekali. Saya kira pemirsa penonton podcast ini yang menunggu ini beberapa lagi program kerja atau misi yang akan dilakukan oleh Askar ini, mereka bisa dilanjutkan, Bang Askar. Jadi kami ingin menyampaikan T kami yang ketiga adalah tanpa pengangguran. Nah, jadi ada misi kami tadi menjadikan Kota Lusmawe bersyariat dan istimewa. Istimewanya adalah bukan karena 25 Mei 1959 Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa. Itu memang sudah masa lalu kita. Jadi istimewa ini bagi kami adalah siapa saja yang berKTP Kota Lusmawe ke depan, dia berhak. Yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan yang layak usia 20 sampai 60 tahun. Kemudian usia 60 tahun ke atas mereka wajib mendapatkan pendapatan atau santunan juga yang layak.
itu baru namanya istimewa. Makanya kami tuangkan dalam T yang ketiga, tanpa pengangguran. Pengangguran hari ini cukup besar di Kota Lok Sumawe, yaitu sekitar 88,73%, dan itu harus kita reduce. Dengan apa? Dengan program-program strategis tentunya. Yang pertama, bagaimana mereduce pengangguran yang tinggi itu? Kami punya program bagi orang-orang S3. Nah, orang-orang S3 ini tentunya orang-orang yang tidak tamat SD. Tidak tamat SMP dan tidak tamat SMA. Nah, itu menjadi prioritas. Walaupun mereka secara pendidikan, secara skill tidak punya, tetapi mereka punya hak hidup di kota ini. Karena mereka juga, saudara-saudara kita ini, tidak ingin, ya kan, masa depan anaknya itu seperti mereka. Betul. Nah, jadi mereka ini, ya kan, harus kita rekrut. Ya, kita rekrut 100 hari ke pemerintahan kita. Tentunya kita akan menyampaikan kepada seluruh kecil di 68 kampung untuk mendata seluruh pengangguran yang ada di kampung mereka. Betul. Ya, untuk disampaikan ke kita. Jadi kita nanti tinggal memilah berapa banyak pengangguran S3, berapa banyak pengangguran yang berpendidikan. Tentunya itu kita pilah lagi, mungkin tenaga kesehatan, ya kan, kemudian tenaga pengajar, kemudian tenaga administrasi, itu akan kita pilah-pilah. Karena apa? Cara penanganannya itu tentu sangat berbeda. Ya, misalnya untuk teman-teman yang S3 tadi, ya kan, karena mereka tidak punya skill, tidak punya pendidikan, ya kan, Kota Lok Sumawe terdiri dari 181,06 km persegi. 30%-nya lahan terlantar dan lahan tidur. Nah, itu menjadi sebuah potensi bagi kita tentunya. Ya kan, bagaimana memanfaatkan lahan tidur, memanfaatkan bangunan tidur, memanfaatkan sawah-sawah tidur, ya kan? Nah, tentunya bukan dengan orang-orang tidur, ya kan? Nah, karena yang paling parah itu sebenarnya bukan lahan tidur, bukan uang tidur, ya kan? Tapi yang paling parah sebenarnya orang tidur. Nah, karena sebanyak apapun uang kita, ya kan, sebanyak apapun potensi kita, ketika orang tidur itu yang susah. Makanya hari ini Askar, ya kan, bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi. Jadi kami bermimpi bukan dalam tidur. Bukan mimpinya orang tidur. Ya, tapi bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi bagaimana mengelola orang-orang S3 ini dengan lahan terlantar. Jadi yang kita harapkan, bagaimana kalau kata orang Aceh, sipata lepat luya. Dan bagaimana dengan melaksanakan program yang pertama ini, masalah pengangguran kita teratasi, lahan tidur kita menjadi lahan produktif, kemudian PAD kita bertambah. Nah, jadi yang kita manfaatkan ini adalah multiplier effect. Dan ya, yang paling perlu, ya kan, untuk melaksanakan 3 target ini tanpa menggunakan uang APBK. Nah, ini menarik. Kan, karena apa? Dana APBK itu dana yang sudah tertentu, ya kan? Dana yang sudah diplotkan, sudah ada plotnya. Iya, sudah ada plotnya masing-masing, ya kan? Nah, jadi kalau hanya mengandalkan dana APBK, mungkin anak-anak kita SD TK gampang saja menghabiskan dana itu, kan? Tapi bagaimana ya seorang leader, ya kan? Seorang pemimpin itu mampu mencari dana untuk melaksanakan program ini. Tentunya ini bukanlah hal yang sulit dan bukan juga hal yang mudah. Kenapa? Tentunya di setiap kabupaten kota itu ada investor. Betul. Siapa investor kita hari ini? Ya kan? Kita sebenarnya tidak perlu mencari atau repot-repot mencari investor dari luar. Ya kan, dari negara tetangga, dari negara Timur Tengah, Eropa dan sebagainya. Investor yang ada di kita ini adalah perbankan yang ada di daerah-daerah. Keberadaan mereka itu sebenarnya sebagai investor kita. Iya, betul. Ya kan, contoh hari ini, misalnya, saya sebagai seorang wali kota, ya kan, tentunya ada, ya kan, cara-cara, tanda-tanda yang bisa mengeluarkan uang bank itu untuk digelontorkan, ya kan, sebagai investasi di daerah kita. Mohon kalian gulirkan pembiayaan. Untuk apa pembiayaan yang kita ambil tersebut? Yang pertama, bagaimana orang-orang S3 ini kita akan menjadi karyawan PTPL dulu. Ya kan? Nah, karena mereka kan tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Jadi mereka itu setiap pagi, ya kan,
absennya di sawah. Nah, ya kan karena apa? Karena orang kita antar ke sana gunakan seragam biar mereka senang. Setelah absen mereka turun ke sawah. Tentunya bukan untuk nyangkol, tetapi bertani hari ini bisa dengan menggunakan mekanik. Apakah menggunakan traktor tentunya, ya kan, atau alat-alat lain yang modern, ya kan. Nah, kemudian juga misalnya masalah pemupukan, kita kan cukup menggunakan drone sekarang, ya kan. Nah, jadi petani yang kita masukkan ini bukan buruh tani, tetapi pegawai pertanian, ya kan. Dan ketika akhir bulan, ya kan, mereka mendapatkan gaji dari support perbankan tadi. Baik itu juga untuk pupuk, itu semuanya support dari bank. Kemudian setelah 3 bulan, padi yang kita panen itu, ya kan, bisa kita kirim ke perusahaan yang kerjasama tadi. Ya, tentu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau gagal panen? Ya kan, itu pasti risk. Kalau masalah gagal panen, kita punya Jasindo. Ya kan, di Jasindo ada insuren pertanian. Nanti kita minta ke Jasindo untuk menginsurenkan seluruh lahan pertanian kita. Ketika pun seandainya, ya kan, terjadi gagal panen, itu bisa disupport oleh Jasindo. Dari sini kita bisa melihat apakah, ya kan, program Pak Wali Kota Losumai menggunakan APBK? Tidak. Kita tidak menggunakan APBK. Ya kan? Apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama, pengangguran S3 kita punya pekerjaan, ya kan? Kemudian, ya kan, lahan tidur kita menjadi lahan produktif. Kemudian apa lagi? PAD kita bertambah, ya kan? Ketika padi kita jual, ya kan? Kemudian dananya dikirim ke Bank Aceh yang sudah kita tentukan. Paling Pak Wali Kota akan menyampaikan itu dana sudah masuk, berapa dana kalian yang terpakai kemarin, tolong dipotong, lebihnya masukkan ke rekening PAD Kota Losumai. PAD bertambah. Itu baru satu. Ya kan, memanfaatkan orang-orang S3. Jadi kita jangan takut, ya kan, penduduk kita banyak, ya kan, honor kita banyak, bakti kita banyak, kita nggak perlu takut. Karena apa? Sumber daya manusia adalah modal utama dalam sebuah perusahaan. Ya, sekali lagi, kita jangan takut dengan tenaga honor, dengan tenaga bakti, dengan tenaga pengangguran, karena ini merupakan modal utama. Tidak ada, ya, prajurit yang bodoh. Yang ada adalah komandan yang bodoh. Ya, karena prajurit itu, ya kan, akan mengikuti perintah komandan. Ya, jadi di konsep manajemen terkinian, ya kan, leader itu akan melahirkan leader sebenarnya. Ya kan, leader itu bukan melahirkan follower. Jadi pemimpin itu menunjukkan arah, bukan marah-marah. Jadi saya punya analogi di Jepang sana, mungkin teman-teman yang pernah ke Jepang itu bisa melihat kereta peluru di Jepang. Namanya Shinkansen, kereta peluru. Jadi kalaupun ada teman-teman yang pernah ke Jakarta, yang naik Argo Lawu atau Argo Bromo dari Jakarta ke Surabaya, itu waktunya mungkin antara 9, 10 sampai 12 jam. Nah, tapi di Jepang, menggunakan Shinkansen itu dengan jarak yang sama, kita hanya menempuh waktu 3 sampai 4 jam. Kenapa mereka lebih cepat? Ya kan? Nah, karena ya, kalau di Argo Lawu, Argo Bromo, lokomotifnya cuma 1 di depan. Jadi konsep seperti ini saya rasa sudah tidak sesuai lagi dengan konsep manajemen zaman leadership sekarang. Ya kan? Kita bukanlah, nah, seperti kita bilang tadi, Superman. Jadi kenapa Shinkansen bisa lebih cepat? Ya kan? Karena di setiap gerbongnya itu ada lokomotif. Nah, makanya ke depan, ya kan, sekecil apapun leader yang ada di Kota Losumai harus kita beri kepercayaan, terutama kepala dinas, ya kan, mungkin kepala biro, kabit, semuanya mereka harus menjadi leader bagi timnya sendiri, sehingga percepatan pembangunan ekonomi Kota Losumai itu bisa maksimal. Kalau saya sampaikan lagi tadi tentang misalnya bagaimana kita mengelola tenaga kesehatan dengan program kita Medical Aceh Tourism, ya kan, mengelola sekolah, ya kan, untuk
mereduce tenaga pengangguran, menaikkan PAD, ya kan, memperbaiki pelayanan kesehatan kita tanpa menggunakan APBK. Panjang. Diskusi ini tidak cukup mungkin hanya 1 jam. Bisa-bisa sampai 5-10 jam. Berjam-jam. Ya kan? Karena semua program tadi sudah ada di kepala Bang Azhari sama Bang Zul ini selama 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, kita Azkar sudah meramu itu dengan baik. Kemudian bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang akan kita rubah menjadi sekolah favorit, sekolah unggul itu, ya kan, sama seperti sebenarnya Klinik Vinkarosa itu merupakan sebuah studi kasus kita juga. Ketika kita menjadi wali kota, ya kan, puskesmas yang ada di Luxmau ini akan kita dirikan klinik pendamping puskesmas, sehingga tenaga honor, tenaga bakti yang ada di sini bisa pindah ke klinik sebelah. Untuk apa? Ya, yang pertama supaya gaji mereka, honor mereka, walaupun mereka bukan ASN, tapi bisa punya pendapatan seperti ASN. Betul. Misalnya perawat di puskesmas punya gaji 3 juta, ya kan? Honor juga ketika pindah ke klinik harus punya pendapatan minimal UMP 3.640. Seandainya dokter juga di puskesmas punya gaji 5 juta, begitu pindah ke klinik mereka bisa punya pendapatan sampai 5 juta. Betul. Dan yang paling penting, bagaimana antrian di puskesmas bisa terreduce. Karena apa? Pindah ke klinik. Ya, obat yang tadi segoyoknya hanya tahan selama 6 bulan, dengan pindahnya pasien ke klinik bisa tersedia sampai setahun. Betul. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu menggunakan APBK? Tidak. Karena hari ini kita punya BPJS. Bagaimana, ya kan, uang yang disetorkan oleh pemerintahan Aceh, uang yang disetorkan oleh PP 28, ya kan, tidak lari ke pusat lagi, tetapi mengalir ke puskesmas kita, ke klinik kita, ke rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B dan tipe A. Ya, dan itu saya pastikan tidak menggunakan anggaran APBK. Di misi tanpa pengangguran tadi, ya. Kemudian karena ini waktu mungkin terbatas, kita meluncur ke tanpa kemiskinan. Hari ini siapa yang miskin di kota ini? Yang pertama adalah lansia. Kenapa mereka miskin? Karena mereka tidak sanggup bekerja lagi. Kenapa kan? Kasake tuut, kasake keiyang, ya kan? Bijali, mata kabur, punyung kahana pahli. Jadi mereka miskin. Walaupun mereka miskin, tapi mereka seperti kata tadi punya hak hidup di kota ini. Ya kan? Kemudian siapa lagi yang miskin? Disabilitas. Orang-orang cacat. Jangan sampai orang-orang cacat di kota Luxmau ini giyak gemade, walang lampu merah. Mupa ina hana tanggung jawab. Tanpa perhatian pemerintah. Ya kan? Kemudian siapa lagi yang miskin hari ini? Anak-anak yatim. Karena apa? Mereka sudah tidak punya lagi tulang punggung keluarga. Ya kan, yang ada cuma kasih sayang seorang ibu. Jadi dari mana anggaran ini? Di kota Luxmau banyak sekali instansi vertikal yang selama ini mengkucurkan yang namanya CSR. Kita tidak tahu berapa keuntungan mereka. Ya kan, usaha mereka kita tidak pernah tahu. Ya kan? Contoh misalnya, saya tidak sebutkan proyek vitalnya. Ada sebuah proyek vital di kota di Aceh Utara yang bergerak di bidang pupuk. Omset mereka setahun 1,2 triliun. Ya kan? CSR mereka hanya 350 miliar yang dibagikan ke 7 kampung binaan. Ya kan? Nah, kita tidak pernah tahu 350 miliar itu 350 juta itu dari mana. Ya kan? Nah, tetapi ketika Luxmau punya sebuah kanun tentang zakat, ya kan? Ya, karena zakat itu dari omset. Betul. Bukan dari keuntungan. Ya kan? Jadi 2,5% dari 1,2 triliun itu, ya kan, 2,5 miliar. Ya kan, bukan 350 juta. Kalau kita bisa dapat yang lebih banyak, ngapain yang sedikit? Ya kan, 350 juta hanya bisa dibagikan ke 7 kampung, tapi 2,5 miliar mungkin bisa 11 kampung, ya kan, atau lebih. Betul. Ya, jadi konsep zakat itu, baitul mal kita itu ke depan memang harus direstrukturisasi. Kenapa? Baitul mal itu bukan untuk bagi-bagi rumah duafa. Ya kan? Tapi baitul mal itu, ya kan, zakat itu punya snap-snap yang harus kita salurkan.
Ya kan, walaupun seperti anak yatim misalnya, kita tidak punya SNAP untuk anak yatim, tetapi karena orang tua ibunya itu miskin, ya kan, ya melalui ibunya. Betul. Ya kan, untuk apa? Untuk pendidikannya, untuk makannya. Ya, itu konsep tanpa kemiskinan. Kemudian setelah semua warga Kota Lhokseumawe punya pekerjaan, punya pendapatan, ya kan, semua warga Lhokseumawe punya santunan, tentunya ketika mereka pergi ke pasar, ya kan, daya beli sudah ada. Betul. Ya kan, di urang tuha, di urang cacat, dia anak yatim, ya kan, yang karena ngemblobreuk. Seandainya punya santunan, apakah 1 juta setiap bulan atau 2 juta, ya kan? Kemudian anak-anak muda sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji, mereka juga begitu. Daya beli mereka sudah ada. Sehingga apa yang terjadi? Ya kan? Ketika daya beli sudah ada, ya kan? Inflasi itu dengan sendirinya, T yang kelima itu akan terwujud di Kota Lhokseumawe. Itu target, ya kan? Target sebuah pemerintahan, tentunya berhasil atau tidaknya pemerintahan itu di tingkat inflasi. Betul. Nah, makanya dengan melaksanakan 5T tadi, harapan kita semua permasalahan Kota Lhokseumawe akan selesai. Ya kan? Sekali lagi kami ingatkan, tegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Betul. Tanpa maksiat. Itu yang utama sebenarnya. Tadi 5T, tegakkan sholat berjamaah tanpa maksiat, tanpa pengangguran, tanpa kemiskinan, satu lagi tanpa inflasi. Tanpa inflasi. Insya Allah 5T, ya kan? PAD Kota Lhokseumawe 5 triliun akan terwujud. Oke. Sedikit lagi Bang Azhari tadi terkait dengan santunan. Siap. Nah, berbicara santunan, nah inilah yang menyentuh grassroots, menyentuh masyarakat ini santunan. Kalau mendengar kata santunan, pasti banyak antrian ini, kan begitu dia. Nah, bagaimana Azkar merealisasi santunan ini? Siapa yang diberikan santunan? Kenapa harus diberikan santunan? Kemudian kategorinya apa saja? Barangkali bisa dipertegas dan diperjelas oleh Azkar ini agar masyarakat bisa paham. Jangan nanti begini Bang Azkar, orang mendengar Azkar memberikan santunan, jadi rame-rame ini ikut serta sebagai orang yang akan disantuni oleh Azkar. Nah, barangkali perlu dipertegas. Silakan. Ya, yang nama santunan tadi kan kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah lansia, kemudian disabilitas, kemudian mungkin anak yatim, ya kan. Kemudian juga mungkin ada fisabilillah kita, orang-orang berjuang seperti yang belajar di Daya, kemudian yang belajar di luar negeri itu juga menjadi target kita dalam menyalurkan zakat kita melalui Baitul Mal. Jadi seperti ini, kita kan sudah sampaikan tadi bahwa semuanya kan perlu data. Nah ini dia, ya kan, perlu data. Mungkin dalam 100 hari kerja kita akan minta kepada kampung, kepada Pak Kecil dan perangkatnya untuk mendata berapa banyak lansia di kampung mereka, berapa banyak disabilitas di kampung mereka, berapa banyak anak yatim di kampung mereka, berapa banyak pelajar santri di kampung mereka, ya kan? Tentunya setelah kita punya data nanti, jangan kita jadikan rakyat kita sebagai pengemis, ya kan? Antri, ya kan? Walaupun tidak berkilo-kilometer, bermeter-meter itu di depan Baitul Mal, jangan. Ketika kita sudah punya data, ketika kita sudah punya parameter, tugas kita lah mengantarnya ke rumah mereka kah, membuka rekening kah, itu yang akan kita lakukan. Malah kalau bisa dibilang pencitraan, Azkar akan membuat sebuah program yang spektakuler, yaitu memberikan santunan kematian dan kecelakaan kepada pekerja non formal. Ya kan? Karena kita di sini semua bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai swasta, ya kan? Tetapi di Kota Lhokseumawe ada abang beca, ada buruh bangunan, ya kan? Ada pekerja lain yang tidak mempunyai pendapatan bulanan. Nah, jadi orang-orang seperti ini nanti Azkar melalui dinas sosial akan menyalurkan premi ke BPJS Tenaga Kerja untuk mengcover orang-orang ini. Karena yang paling susah hari ini ketika ada sebuah orang yang meninggal di kampung dan orang itu bukan orang berada, ya kan, hanya mendapatkan uang kematian dari
bukan dari kumpulan, kalau kita bilang semacam TTA lah di kampung, ya kan? Jadi kalau kita ke depan menginsurankan orang ini hanya 18.000 per bulan, mereka sudah bisa mendapatkan 2 keuntungan, ya. 2 keuntungan itu premi kematian dan premi kecelakaan. Coba bayangkan hari ini, ketika ada sebuah keluarga miskin, ayahnya meninggal, ya kan? Untuk fardu kifayah saja susah. Apalagi untuk kauri sampai 7 huruf, ya kan? Apalagi setelah 7 hari anak-anak sama istri makan apa. Tetapi ketika kita salurkan premi ini, ya kan? Nah, Pak Wali Kota tinggal telepon kepada Kepala BPJS Tenaga Kerja. Bapak manajer, ini ada warga kami yang meninggal, tolong preminya dicairkan. Mendapatkan kalau 18.000 sebulan itu, kita bilang setahun hanya 200.000, setiap ada yang meninggal, Pak Wali Kota bisa mengantar 48 juta. Coba bayangkan, dengan uang 48 juta, fardu kifayah selesai, ya kan? Kauri sampai 7 huruf mampu selesai, ya kan? Malah 6 bulan ke depan masih ada, ya kan? Yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga, ya kan? Kemudian lagi, seandainya abang-abang becak kita, ya kan? Para nelayan kita, ya kan? Terjadi musibah di laut, di jalan, ya kan? Dengan premi kecelakaan ini, ya kan, bisa mengobati mereka sampai sembuh. Karena apa? Kalau kecelakaan itu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, jadi alangkah, ya kan, bertanggung jawabnya seorang kepala daerah ketika menginsurankan warganya di kecelakaan itu. Baik, luar biasa ya Askar ini dengan visi dan misinya yang mudah-mudahan terwujud hendaknya, insyaallah. Karena memang waktu kita yang tidak mendukung, hanya 1 jam saja Bang Azhari. Barangkali kalau kita berdiskusi panjang lebar, kita perdalam ini bisa berjam-jam gitu ya. Tapi tidak ada masalah, karena ada waktu lain, ada diskusi-diskusi lain nanti yang akan kita perdalam ini. Yang pasti kita berharap apa yang Bang Azhari dan Ustaz Jol sampaikan tadi ini ditonton oleh masyarakat Luxmawe, didengar oleh masyarakat Luxmawe. Mereka mengenal lebih jauh Askar ini dan bisa menentukan pilihannya. Karena podcast Keep Luxmawe ini tidak dalam program menyebarluaskan visi dan misi calon wali kota Luxmawe ini. Nanti semua akan disiarkan, tidak hanya pasangan 01, tetapi juga 02, 03, dan 04. Mereka nanti akan menentukan pilihan setelah melihat, menganalisis, kemudian mengenal lebih jauh keempat pasangan ini, dan nanti pada tanggal 27 November akan menentukan pilihan. Dan seperti tadi di awal sudah disampaikan, di Lauhil Mahfuz sudah ada nama. Semua pasangan ini menjalankan takdirnya saja. Tapi kita berharap semua pasangan ini nanti setelah pilkada ini selesai akan duduk rembuk lagi, menyatukan visi, menyatukan misi, mengintegrasikan semua program yang ada untuk pembangunan kota Luxmawe yang kita cintai ini. Ada closing statement? Nah, itu saya mau sampaikan sebelum ini ditutup. Barangkali ada closing statement dari Bang Azhari dan juga Ustaz Jul. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kami persilakan. Kalau saya karena bukannya tadi pakai pantun, ya kan? Nah, tutupnya juga pakai pantun, ya kan? Yang bilang cakep tetap ya dapat pinjaman 100 dari Bang Azhari. Jalan-jalan ke kota Bandung, tanpa sengaja sampai di kota Batu. Kalau warga kota dalam pemilu masih bingung, jangan lupa pilih nomor 1. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Cakep ya. Terima kasih. Nah, intinya kita mengajak semua masyarakat agar memilih dengan cerdas. Bersama-sama kita yakin keempat calon ini, nomor 1, 2, 3, dan 4 itu semua adalah orang-orang terbaik yang silakan dipilih sesuai dengan hati nurani masing-masing, dengan berbagai pertimbangan, ya, tentunya bukan dengan hal-hal yang lain. Betul. Ya, kita berharap juga semua pihak, panitia, keamanan juga bersinergi semua untuk menyukseskan pilkada tanggal 27 nanti. Yang paling penting jangan lupa PTPS. Baik, pemirsa podcast Keep Luxmawe. Nah, di akhir diskusi kita dengan pasangan nomor urut 1, calon wali kota dan calon wakil wali kota Luxmawe,
tadi sudah kita dengarkan begitu banyak program kerja yang disampaikan dengan visi yang luar biasa menjadikan Lok Sumawwe ini sebagai kota yang bersyariat dan istimewa dengan 5 misi, yaitu tegakkan salat berjamaah, kemudian tanpa maksiat, tanpa pengangguran, tanpa kemiskinan, dan tanpa inflasi ini. Dengan beragam program kerjanya tadi bisa menjadi pertimbangan masyarakat Kota Lok Sumawwe untuk memilih pasangan nomor urut 1. Dan baiklah, akhirnya saya Rizky Wahyudi undur diri karena tadi pasangan nomor urut 1 pakai pantun. Jadi pantun ini dalam 2 detik saya rakit. Gadis Lok Sumawwe malu-malu. Cakep. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima